Oh, iya. Sekarang pun tambah Enggak pernah dikatakan umat tadi ya. atau Pak Romen. Tapi Pak Romen dengan ada upaya dari mereka kita juga membuka dari Sampai sekarang belum dilaksanakan. mana yang menenangkan dari karena mereka bisa mengerjakan banyak penenang. Tanggulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Santoso, yang terhormat Bapak Jahdan Romo Subut, Ustaz Syukri Faturi, dan semua hadirin yang kami muliakan. Izinkanlah saya Widi Winanto Aryawan, pembawa acara pada siang hari ini, untuk memandu rangkaian acara pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum memasuki acara, berikut ini kami sampaikan susunan acara pernyataan sikap. Pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh Brigjen TNI Purnawirawan Santoso. Kemudian yang keempat, pembacaan pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh Bapak Heru Nugroho. Kemudian yang kelima, doa penutup, dan yang keenam, penutup. Selesai ditutup, acara akan dilaksanakan press conference yang akan dipandu untuk tampil di depan Bapak Santoso, Pak Jahdan, Ustadz Syukri, dan Pak Najib, serta tokoh-tokoh yang lain yang harus ikut tampil di depan. Itulah para hadirin sekalian, rangkaian acara pernyataan sikap pada siang hari ini. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang akan dikonduktori oleh Ibu Rusmiatun. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Brigjen TNI Purnawirawan Santoso. Dipersilakan. Sekaligus mohon kepada Pak Suhud, Pak Jahdan, Ustadz Sukri untuk ikut tampil ke depan mendampingi Pak Santoso. Monggo untuk duduk di depan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Santoso secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina kami dari Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sukri Batoli. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Jahdan, Bapak Suhud, Bapak Heru, kemudian Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tidak lupa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan merangka kita melaksanakan kegiatan bersama. Tidak lupa salam dan sholawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya didaulat untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Sebagaimana yang pernah kita ketahui dan kita pelajari dalam sejarah bangsa Indonesia, perjalanan bangsa Indonesia yang penuh dengan perjuangan yang sangat heroik. 10 November 1945 bangsa kita, bangsa Indonesia yang baru saja merdeka beberapa bulan telah mengalami suatu penjajahan baru atau mengalami suatu penjajahan dari bangsa Inggris yang ditumpangi oleh Nika. Monggo Pak Firsin, selamat datang. Monggo. Pak
pada saat itu terjadi suatu pertempuran yang sangat heroik di kota Surabaya. Arek-arek Surabaya dengan beberapa masyarakat di sekitarnya melakukan suatu perlawanan terhadap tentara Inggris yang menimbulkan begitu korban yang sangat banyak. Puluhan ribu masyarakat gugur sebagai syuhada. Demikian juga di pihak tentara Inggris beberapa ribu yang meninggal dunia. Dari kejadian tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk diperingati sebagai Hari Pahlawan. Waktu tersebut tepatnya pada tanggal 10 November 2025 saat ini kita semuanya yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta merasa terpanggil untuk mengenang kembali, untuk menjunjung tinggi, meneladani nilai-nilai kepahlawanan yang saat itu berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara yang baru saja diproklamirkan. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menutup mata atas kejadian-kejadian apa-apa yang terjadi di negara kita saat ini. Kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini mestinya kemerdekaan yang sudah diwujudkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita waktu itu, dengan dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT, baik itu sumber daya alam tambang, sumber daya yang di laut, dan yang lain-lainnya. Semestinya masyarakat kita bisa hidup dengan sejahtera. Tapi apa daya, kenyataannya setelah 80 tahun berjalan, kesejahteraan itu belum bisa kita gapai, belum kita nikmati. Karena apa? Karena rezim yang menyelenggarakan pemerintahan ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat banyak. Masih atau bukan masih, hanya mementingkan kelompoknya, hanya mementingkan keluarganya, sehingga yang kita rasakan saat ini kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa belum benar-benar menikmati kemerdekaan yang sudah diberikan, sudah direbut, sudah dihadiahkan oleh para pendahulu kita. Kita ingat amanat Bung Karno, atau Bung Karno pernah menyampaikan bahwa zamannya pada waktu itu Bung Karno menyampaikan, pada saat ini saya berjuang lebih mudah karena yang saya hadapi adalah penjajah dari luar, Belanda, Inggris, Portugis, dan sebagainya, yang secara etnis memang berbeda. Sementara nanti, ini amanat Bung Karno, kamu akan mengalami kesulitan di dalam menegakkan kedaulatan menghadapi ancaman yang terjadi di dalam negeri. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah bangsanya sendiri. Jadi ini kita rasakan, kita sebagai masyarakat merasa menghadapi atau mengalami kesulitan di dalam kita ingin berperan serta, ikut serta menegakkan kedaulatan negara, ingin mendapatkan suatu keadilan yang selama ini memang tidak pernah diwujudkan.
inilah mengapa kita pada 10 November 2025 ini merasa terpanggil untuk melaksanakan suatu kegiatan agar nilai-nilai kepahlawanan itu tetap melekat pada kita di dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk generasi dan anak cucu kita. Kalau kita ikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi saat ini di tingkat nasional khususnya, bahwa tadi seperti apa yang disampaikan Bung Karno itu, Ahmad Bung Karno itu, saat ini sistem pemerintahan kita begitu carut marutnya, sistemnya begitu dirusak oleh para penguasa, untuk mengenakkan kelompoknya, untuk mengenakkan, memudahkan mengeruk harta kekayaan untuk kepentingan kelompok mereka. Korupsi begitu merajalela, bukan hanya banyaknya tapi juga besarannya. Tidak hanya miliar, sekarang itu tidak miliar korupsi itu, sudah triliun, bukan hanya 1 triliun, 10 triliun, tapi ratusan triliun lagi. Itu dari korupsi. Kemudian belum merampok sumber daya alam, ya nikel, batu bara, minyak, gas bumi dan sebagainya. Ini sebenarnya semua harta kekayaan yang diberikan oleh Allah untuk rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Tapi sampai sekarang kita tidak pernah menikmati kekayaan yang begitu besar itu. Semua serba beli dengan mahal, serba dipajaki. Belum lagi hutang negara yang menggunung ribuan triliun, bukan hanya 1.000, 2.000, 3.000 triliun, tapi yang terakhir kita ikuti di media sosial itu sampai 24.000 triliun. Itu yang disampaikan informasi dari Menteri Keuangan terakhir kemarin. Dan ini menjadi beban anak cucu kita nanti. Belum lagi proyek-proyek yang mangkrak, yang sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pada saat ini ada beberapa aktivis, ada pejuang yang untuk menuntut kebenaran, menuntut kejujuran, menuntut keadilan demi martabat bangsa, demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena apa? Karena harkat martabat bangsa kita itu di mata dunia sudah direndahkan karena ya yang palsu-palsu itu. Jadi kita itu ternyata dua periode dipimpin oleh pimpinan yang tidak jelas pendidikannya, tidak jelas asal usulnya. Ini ada aktivis-aktivis, tokoh-tokoh muda yang ingin menegakkan kejujuran, mendapatkan suatu kejujuran, keadilan. Tapi yang didapat apa? Yang didapat adalah kriminalisasi. Kita tahu Roy Suryo CS atau terkenal dengan, kita singkat dengan RRT ya, dan kawan-kawan saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu. Nah, kita tentunya sebagai forum di sini, sebagai forum kebangsaan, tentunya kita tidak tinggal diam, tidak menutup mata. Kita berupaya untuk membersamai, kita berupaya untuk memberikan dorongan moral agar mereka tetap diberikan ketabahan,
diberikan kekuatan di dalam proses hukum yang kedepannya. Inilah maksud kita berkumpul di sini, agar kita tidak hanya diam saja melihat perkembangan situasi ini, karena kita sudah sepakat satu visi satu misi di dalam ikut mengisi kemerdekaan itu, terutama di dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Saya kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Santoso. Mohon izin para hadirin dan majelis sidang kalau saya sedikit menyampaikan bacaan saya beberapa tahun ketika memperingati 10 November di sebuah media massa melaporkan tentang reuni Perang 10 November 1945, di mana para pelaku sejarah itu didatangkan dari tentara Inggris. Sekutu itu didatangkan, ketemu dengan para pelaku sejarah dari Indonesia gitu. Sebelumnya kita ini bukan tentara, ibu bapak sekalian, Pak Santoso ini paling, kita ini belum pernah merasakan sensasinya berada di ruangan atau di tempat, di lokasi di mana peluru itu seperti malaikat Israel setiap saat berseliweran di depan mata. Betapa tegangnya kita, harus setiap saat peluru itu terkena ya sudah habislah hidup kita. Makanya ketika orang-orang dimobilisasi ke Surabaya itu, kemudian diberitahu bahwa sekutu akan menyerang, bayangkan ibu bapak sekalian, sekutu itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Reputasinya pemenang Perang Dunia Kedua. Indonesia baru saja merdeka, luka-lukanya masih banyak. Sekarang harus melawan tentara sekutu dengan persenjataan lengkap, tentara profesional dengan segala macam kelebihan. Dan kemudian bangsa Indonesia ini melawan kelompok tentara semacam itu. Tapi yang ini saya terharu itu. Ketika reuni tentara sekutu ditanya, apa kesan Anda tentang Surabaya? Apa jawaban tentara sekutu Purnawirawan itu? Surabaya adalah neraka. Ya. Saya membayangkan betapa hebatnya, walaupun tadi sampaikan korbannya mencapai puluhan ribu, ratusan ribu dari rakyat yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Tapi kesan dari tentara sekutu itu terhadap kita, Surabaya adalah neraka. Artinya kita benar-benar melakukan perlawanan terhebat kepada sekutu yang reputasinya adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Tepuk tangan untuk para pahlawan kita yang luar biasa. Selanjutnya ibu sekalian, sekarang Prof. Firsin sudah di depan kita. Sebelum pembacaan pernyataan sikap, mohon izin Prof. Firsin untuk memimpin doa dalam acara ini. Mohon silakan Prof. Firsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan pandangan hati, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan harapan, doa dan cita-cita kita semua dikabulkan. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
وعظيم سلطانه سبحان العلي الأعلى الوهاب سبحان العلي الأعلى الوهاب سبحان العلي الأعلى الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأبدله دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, sucikanlah jiwa mereka, dan tempatkanlah mereka di dekat-Mu dalam kenikmatan surgawi. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun bangsa dan negara. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk meneladani semangat juang dan pengorbanan para pahlawan. Ya Tuhan kami, bimbinglah para pemimpin negeri ini agar selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya Tuhan kami, hindarkanlah bangsa ini dari pertikaian, kehancuran dan kerusakan. Jauhkanlah kami dari bala perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami dari penganiayaan orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Dan selanjutnya persiapan untuk pembacaan pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum dibacakan, mohon kepada para hadirin untuk ke depan berdiri di sekitar atau kanan kiri dari para pembicara di depan. Kemudian kita akan bersama-sama menjadi pelaku sejarah sebagai pendukung dari pernyataan sikap Forum Kebangsaan. Jadi percepat. Ini diperhitungkan panggungnya bisa untuk berapa banyak supaya bisa terukur. Yang tidak harus di panggung, cukup di kanan kiri juga bisa. Baca nggak ini? Ada bentuk yang kecil para awak media seksi dokumentasi untuk juga mempersiapkan diri. Monggo selanjutnya saya serahkan Pak Heru Nugroho untuk memimpin pembacaan pernyataan sikap. Sebentar data dulu ya, data dulu. Agak anu nih Mas, agak raket ya. Agak raket. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon biar saya baca, nggak usah ditirukan ya. Pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta terpanggil untuk memperingati dan menjunjung tinggi serta menghargai nilai-nilai kepahlawanan yang ditujukan oleh para pahlawan penegak kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam iklim demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, melakukan penelitian, dan mengemukakan kritik merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E dan 28F serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi pondasi demokrasi. Tindakan pemindanaan terhadap ekspresi sebelum substansi persoalan diuji kebenarannya merupakan bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Maka dengan ini kami Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap. 1. Mendesak Polri agar menjunjung tinggi independensi, profesionalitas, dan objektivitas dalam penanganan perkara para peneliti dan aktivis. Dr. Raisuryo, Dr. Rizwan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan kawan-kawan. 2. Mendesak Polri untuk menghentikan seluruh proses kriminalisasi dan intimidasi terhadap para peneliti dan aktivis yang menjalankan hak konstitusional serta kewajibannya sebagai warga negara. 3. Mendesak Polri supaya membatalkan penetapan tersangka kepada peneliti dan aktivis Dr. Raisuryo, Dr. Rizwan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan kawan-kawan. 4. Menegaskan kembali untuk adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan miskinkan serta hukum mati para pelaku korupsi tingkat tinggi. 5. Lakukan reformasi total terhadap kepolisian. Demikian pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dan akan konsisten mengawal pernyataan sikap tersebut dengan seksama hingga tuntas. Yogyakarta, 10 November 2025, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Jogja untuk Indonesia. Allahu Akbar. Sebentar, jangan bubar dulu, difotoin nih. Udah dulu, difoto dulu. Dia balik. Hah? Dengan pembacaan pernyataan sikap dari Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan oleh Pak Heru Nugroho, maka serangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Setelah nanti penutup, perlu kami informasikan untuk para awak media akan dilaksanakan press conference, dan mohon kepada para tokoh untuk tetap duduk di tempat. Ya, Ibu Bapak para hadirin, marilah kita akhiri rangkaian acara kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara, mohon maaf bila ada pengantar saya kurang berkenan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tokoh, mohon untuk turun.
Sukri, Radoli, Ustaz Jadan, Pak Girsin, dan Romo Subot diperkenalkan untuk memberikan statementnya. Adakah para ketua elemen? Kalau ada diperkenalkan untuk mendampingi atau beberapa aktivis monggo. Beberapa ya bisa mendampingi dari Pasikaton, dari Jim, dari Ustaz, dari Jim boleh mendampingi monggo. Dari Jim, kemudian dari GBN. Sudah. GBN mana? Oh, enggak, anggotanya lah. Ya, Pak, itu Pak Nasib. Pak Nasib, anggotanya ada yang hadir monggo. Mewakili anggota, monggo. Satu orang. Enggak. Forum Tanah Air, Mas Hari, sama Mas Handayat maju. Maju. Persilahkan kepada Pak Sukri. Ada yang mau disampaikan dalam rangka Hari Pahlawan dan juga dalam mensikapi perkembangan situasi kondisi negara saat ini, terutama tentang ditersangkakannya RRT dan kawan-kawan. Monggo kami persilahkan Pak Sukri, apa yang bisa disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat yang saya hormati, para hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan ridha Allah. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaksanakan peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2025 ini. Kalau kita mencermati kehidupan bangsa dan negara saat ini, pada saat kita memperingati Hari Pahlawan Bangsa, bahkan ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa 80 tahun saat ini, ternyata kita melihat secara pasti bahwa kebijakan negara saat ini semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Bahkan kebijakan negara saat ini banyak yang bertentangan dengan prinsip kaidah bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, peringatan yang kita laksanakan ini sebagai pengingat kepada para elit politik bangsa ini, dari presiden sampai menteri-menterinya dan juga elemen pimpinan daerah, berkewajiban untuk introspeksi diri. Apakah kebijakan-kebijakan negara yang kita ambil ini sudah sesuai dengan kaidah bangsa, sudah sesuai dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, atau justru sebaliknya? Kita melihat secara pasti bahwa para pahlawan bangsa yang sudah berkorban dengan darah, air mata, dan jiwanya untuk merebut kedaulatan bangsa ini, ternyata hari ini kita melihat negara, bangsa, kedaulatan telah diinjak-injak oleh para oligartor yang memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, seiring dengan itu, kami menyampaikan sikap dan tegas kepada Presiden Prabowo, kepada Kapolri, berkewajiban secara moral untuk menegakkan kebijakan hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hukum wajib ditegakkan dengan adil dan benar. Hukum ditegakkan demi kerakyatan dan kebangsaan ini. Hukum tidak dilakukan sebagaimana kita lihat pisau yang atas tajam, tumpul yang bawah tajam. Hari ini kita melihat saudara kita Roy Suryo CS yang berjuang untuk bisa menegakkan keadilan, kebenaran, jujuran dalam rangka meluluskan kehidupan bangsa ini, ternyata oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Sikap yang semacam itu sangat bertentangan nilai
kebenaran hukum yang mestinya berlaku dengan adil dan benar, tajam ke atas, tumpul ke bawah, yang justru itu sebaliknya. Oleh karena itu saya memohon dengan segala hormat, dalam peringatan ini kita serukan Presiden Prabowo Subianto yang sudah menyatakan janji dan sumpah jabatannya untuk tunduk kepada kaidah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang 5 ini, tegakkanlah hukum dengan baik dan benar. Saya meminta segera penetapan yang diberikan kepada Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu ini segera dilepas secara hukum. Sebab apa? Sebab dalam kaidah hukum, dalam kasus fitnah, kalau objek fitnah itu belum bisa ditentukan benar dan salahnya, maka tidak ada kata vonis kepada orang-orang yang dianggap fitnah itu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Kebangsaan Yogyakarta ini sekali lagi menuntut segera dibebaskannya Roy Suryo CS dari tuntutan hukum yang diberikan oleh kepolisian. Mudah-mudahan Allah menolong kepada kita bersama-sama. Mudah-mudahan Prabowo Subianto sebagai presiden kita ini menunaikan janji dan sumpah jabatannya. Insya Allah. Sekali lagi, sering saya katakan akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dia berkhianat, maka segala pejabat negara yang berkhianat akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jahdan. Takbir. Ustaz Jahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu dalam rangka menunjukkan sikap kita. Sikap bagaimana kebenaran, kejujuran dan keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Karena apa? Kita semuanya tahu kebenaran itu sekarang sudah sangat mahal harganya. Kejujuran pun sudah banyak ditinggalkan. Yang namanya keadilan ternyata juga tidak bisa dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kebenaran ternyata bukan lagi menjadi satu ukuran untuk tegaknya kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kebenaran ternyata hanya ditunjukkan dan ditentukan oleh segelintir manusia-manusia yang serah, manusia-manusia yang haus kekuasaan, manusia-manusia yang haus dengan harta kekayaan, manusia-manusia yang kemudian ternyata tidak tahu diri dan tanpa punya rasa malu menggadaikan dirinya, bahkan kemudian menyerahkan sumber daya alam milik kita semuanya ini kepada tangan mereka yang sebenarnya tidak berhak. Sebenarnya kalau dulu 1945 sebelum dan setelahnya kita mengalami penjajahan oleh bangsa asing dengan motif untuk menguasai sumber daya alam, dan kemudian bagaimana sumber daya alam ini bisa dikuasai secara panjang ratusan tahun. Dengan cara apa? Selain sumber daya alam dikuasai, juga mereka menguasai politik, juga mereka menguasai budaya bangsa kita, sehingga kemudian penjajahan pada waktu itu berjalan ratusan tahun. Dan sekarang ini kita lihat siapa yang memegang sumber daya alam kita. Bahwa sekarang ini sumber daya alam kita sudah banyak ditangani oleh asing. Yang namanya tambang-tambang, baik itu emas di Freeport, semuanya kita tahu. Yang namanya timah, batu bara, nikel dan sebagainya, semuanya tidak untuk kesejahteraan masyarakat, tidak juga untuk mengentaskan kemiskinan, tidak juga untuk mensejahterakan para anak jalanan yang melihat kesulitan secara ekonomi, yang melihat kesulitan bagaimana membayar biaya sekolah, yang kesulitan bagaimana mereka harus kemudian menebus obat. Sehingga kemudian terjadi apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin, dan inilah ironis di negara kita ini.
Oleh karenanya, semuanya kita kemudian berjuang menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terkait dengan bagaimana hukum tadi disebutkan, seberapa banyak orang-orang yang sudah melakukan kejahatan tanpa tersentuh oleh hukum. Kita semuanya tahu, seorang Sylvester yang sudah 6 tahun divonis harus masuk penjara, masih kemudian bebas berkeliaran. Sementara 3 peneliti dan juga 5 yang lainnya yang jelas-jelas belum terbukti sudah kemudian menghadapi penetapan tersangka. Sungguh tidak adil, sangat tidak adil, dan itu tidak berdasarkan kepada kemanusiaan yang berada. Oleh karenanya siang hari ini kita menunjukkan sikap, kita tunjukkan kita tidak terima dengan ketidakadilan semacam itu. Kita harus menunjukkan kebenaran harus dijunjung tinggi. Mereka para ilmuwan, para akademisi yang menggunakan metode yang sangat canggih, metode yang kemudian sering disebut dengan multidimensional approach, metode yang sangat ruwet, yang sangat tinggi nilainya, dilakukan oleh 3 orang, meneliti 1 ijazah, dan mereka sudah yakin sampai menerbitkan buku 700 halaman. Mereka sudah meyakini apa yang diteliti itu benar. Karena metode yang mereka gunakan pun juga sangat ketat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara ilmiah. Tapi ternyata yang kita lihat adalah penelitian akademisi, ilmu keilmian ternyata dihadapkan dengan tirani, dihadapkan dengan pemaksaan kehendak dengan mempertersangkakan para peneliti dan juga aktivis-aktivis yang lainnya itu. Ini yang kita kemudian tidak bisa menerima. Ini kita lihat sebagai satu kebatilan, kedoliman yang tidak boleh ada di negeri kita ini. Oleh karenanya, kita harus bersikap. Semuanya harus kemudian membusungkan dada, mohon kepada Allah, ya Allah, kebatilan, kedoliman ini hendaknya Engkau singkirkan dari negeri kami ini. Amin. Kami tolong dibantu ya Allah, lewat para pejuang, baik pejuang ketika kemudian 45, baik kemudian berjuang pada saat sekarang ini yang kepingin kedaulatan, keadilan, kebenaran itu tetap pegang. Ya Allah, bantulah mereka-mereka yang berjuang dengan penuh jiwa raga dan dengan penuh keilmuan yang bisa memadai itu. Oleh karenanya itu, kita juga berharap, ya Allah, bantulah para mujahid, para pejuang kemerdekaan yang mengisi kemerdekaan pada saat sekarang ini, yang terancam menghadapi sikap-sikap represif, sikap-sikap yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh aparat hukum. Sehingga kemudian kita semua tadi membaca bahwa diperlukan reformasi total di kalangan Polri, yang memang kita semuanya tahu bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan yang ternyata justru dilakukan oleh para aparat hukum itu sendiri. Tidak hanya di kalangan para aparat hukum di satu bagian, semua aparat hukum, baik itu kehakiman di Mahkamah Agung, baik itu di Kejaksaan Agung sampai tingkat bawah, ternyata banyak mental rakus serakah yang kemudian menghancurkan hukum itu sendiri. Kita sekarang dalam kondisi semacam itu, kita sangat prihatin miris bagaimana kemudian masa depan yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, marilah kita dengan bismillah mohon kepada Allah berjuang bersama-sama. Dari tempat ini, dari Jogja ini, kita bantu saudara kita yang sekarang berjuang di Jakarta. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peringatan hari ini adalah suatu peringatan yang mengingatkan kepada kita bahwa kita dulu, sekarang kita hidup itu bukan begitu saja. Ini hasil karya pahlawan-pahlawan kita yang mendahului kita. Kita mesti ingat ketika 10 November itu terjadi di Surabaya, berhadapan dengan Inggris dan tentara sekutu. Jenderal Inggris yang mati 2 di sana. Ribuan rakyat meninggal dunia. Tapi dunia sudah memandang bahwa Indonesia ini tidak main-main. Mereka tidak punya apa-apa, tapi hanya punya keberanian, dan itu dibuktikan. Di Yogyakarta, 1 Maret itu menunjukkan lagi keberanian rakyat Indonesia.
rakyat Indonesia, TNI mampu memulihkan kembali bahwa Indonesia itu masih ada dengan menduduki Jogja meskipun hanya 6 jam di Jogja. Tetapi itu satu bukti bahwa tentara Indonesia masih ada, rakyat Indonesia masih berani menghadapi mereka. Di Bandung terjadi, Bandung lautan api, itu satu keberanian pasukan di sana di Indonesia ini, bahwa rakyat Indonesia kalau sudah marah apapun akan dihadapi. Siapa yang menyangka dengan bambu runcing mereka berani berhadapan dengan meriam. Kakak saya salah satu korban yang gugur waktu Belanda menjajah di Yogyakarta ini. Saya mengalami dan merasakan betapa keberanian para relawan, para gerilyawan. Bagaimana mereka itu bahkan hanya tangan kosong mereka berani berhadapan dengan ngepalkan Allahu Akbar dengan begitu aja. Belanda sudah mikir. Cuma yang saya sekarang ini, jasa-jasa mereka itu dilupakan oleh kita semua. Untung kita masih ingat, masih mampu mengingat bahwa 10 November ini salah satu tonggak tetap berdirinya Republik Indonesia. Kita prihatin. Sekarang siapa yang suka memperingati hal-hal seperti itu? Rata-rata hilang. Bahwa hasil perjuangan yang dulu hilang, nggak ada apa-apanya. Ini salah satu dimanfaatkan itu oleh aventurir, pencuri, maling-maling kalau istilahnya dari Prabowo Subianto. Maling-maling menguasai negara kita ini. Salah kita adalah kita tidak tegas dan kita terlalu dibelenggu mungkin. Pak Prabowo itu mungkin masih terbelenggu oleh tingkah dia sendiri. Tapi kita ingatkan, ini api dalam sekam. Kalau Pak Prabowo tidak segera bertindak, jangan-jangan sekam ini akan membakar dia, dan kembali lagi terjadi perebutan. Oleh karena itu, monggo kita bersama. Dan saya ingin, jangan lupakan sejarah. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Dengan tidak memperingati hari-hari pahlawan itu, kita melupakan sejarah. Saya kira itu saya ingatkan saja, jangan melupakan sejarah. Maju terus. Prof. Hirsin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 November 2025 kita memperingati Hari Pahlawan, dan secara tidak terencana Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan peringatan di tempat ini, dan di Taman Makam Pahlawan tadi para purnawirawan prajurit TNI tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan menyampaikan pernyataan sikap yang boleh dikatakan sama, yaitu 1. Adili Jokowi, 2. Lengserkan Gibran, dan 3. Reformasi Polri secara total. Demikian, mudah-mudahan Allah menyertai perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carut marutnya penyelenggaraan negara kita ini salah satunya adalah masalah penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum yang tidak baik, dan tentunya kita menyambut baik program dari pemerintah, yaitu melaksanakan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita perlu mengingatkan pada pemerintah dan pada tim yang ditunjuk oleh atau yang dibentuk oleh Presiden bahwa reformasi kepolisian Republik Indonesia itu adalah kemauan dari masyarakat, kemauan dari rakyat. Karena apa? Karena rakyat merasa bahwa praktek penyelenggaraan penegakan hukum itu jelas-jelas dirasakan tidak adil bagi rakyat kecil, khususnya seperti tadi yang sampaikan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Setelah itu juga tebang pilih, maju tak gentar, membela yang bayar. Oleh karena itu tim yang dibentuk
harus membuka telinganya lebar-lebar, mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Karena kalau hanya mendengarkan kepolisian, polisi nggak mau direformasi karena sudah merasa nyaman. Jadi saya sekali lagi ya memberikan informasi masukan kepada tim yang telah dibentuk agar benar-benar mendengarkan, menerima masukan-masukan dari masyarakat sebagaimana seharusnya kepolisian Republik Indonesia itu difungsikan sebaik-baiknya, sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan kepada beliaunya, para tokoh yang ada di Jogja. Monggo persilahkan Mas Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sore yang sangat bahagia ini saya rasakan. Sesungguhnya hati saya ini agak sedih, Pak. Hari ini kita di acara 3 tempat. Pertama tadi kita tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Tatkala saya selesai tadi, saya lihat para jasad-jasad beliau-beliau yang berjuang. Kita lihat pusaran-pusaran, dan kebetulan orang tua kami juga pahlawan juga. Satu perkataan dari saya, Pak, saya menangis andaikan para pahlawan-pahlawan yang tadi kami lihat itu bangun dan bangkit dan melihat kondisi negara seperti ini, pasti satu kata, mereka marah besar. Mereka memperjuangkan seperti apa yang beliau sampaikan tadi. Masya Allah, perjuangan yang tidak main-main. Tapi sekarang mereka yang enak-enak tidak pernah merasakan berjuang sama sekali. Mereka sangat rakus menguasai kekayaan negara ini. Maka dalam acara 10 November ini, saya berharap Profesor Kenzit tadi berdoa mudah-mudahan rakyat yang tersengsarakan sekarang ini doanya dijabah. Karena mereka adalah orang-orang yang ditolimi. Sekali lagi, orang tua kami, mereka-mereka yang di makam pahlawan tadi kalau bangkit pasti akan marah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada bapak-bapak, para tokoh di Jogja, menanggapi reformasi Polri. Satu, menurut bapak-bapak di Jogja, tokoh-tokoh dari Jogja ini, komposisi dari keanggotaan komite reformasi Polri bagaimana? Karena di situ semuanya adalah, kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang pemerintahan juga pada saat dulunya. Kemudian ada juga dari kepolisian, yaitu Kapolri dan juga ada mantan Kapolri. Di mana pada saat ini menurut banyak hasil survei bahwa Kapolri saat ini itu justru mintanya diganti begitu. Itu pertama. Kedua, langkah apa yang akan dilakukan oleh Forum Kebangsaan yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh, kumpulan dari tokoh-tokoh yang ada di Jogja ini, mengenai langkah selanjutnya tentang RRT dan kawan-kawan. Jadi sikap Forum Kebangsaan ini bagaimana untuk selanjutnya dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengawal kasus-kasus tentang ijazah palsu dan terutama memberikan dukungan kepada RRT dan kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih. Menghadapi carut-marut kehidupan bangsa ketika elit politik itu mengalami gradasi moralitas yang luar biasa. Hanya satu kalimat,
Abdiri Jokowi, makzulkan Gibran, reformasi polisi, dan kita akan menagih janji Prabowo Subianto. Yang kedua, saya berharap Forum Kebangsaan DIY ini akan tetap istiqomah atas dasar cinta kita kepada Allah dan bangsa ini, tidak akan lepas untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara ini. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Allah memberikan janjinya ketika orang-orang itu membela agama Allah, membela kebenaran, membela keadilan, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan pasti Allah akan meneguhkan kedudukan kita bersama-sama. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Insyaallah atas ridha Allah makbul dalam waktu yang tidak akan lama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang mau menjawab? Terima kasih untuk pertanyaan pertama, bahwa komposisi Komisi Reformasi Polri benar-benar dikomentari oleh para pakar bahwa anggota Komisi Reformasi Polri itu 5 orang adalah dari tokoh-tokoh polisi. Maka komentar saya, apa bisa kita mengharapkan reformasi yang sesungguh-sungguhnya? Bahasa sederhananya adalah jauh panggang dari api. Lebih dari itu, begitu Pak Mahfud MD dilantik menjadi anggota Komisi Reformasi, tiba-tiba membuat pernyataan ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi asli. Saya buat pernyataan, saya tidak percaya keaslian ijazah orang yang menggunakan foto pas foto orang lain. Terima kasih. Masih ada yang mau menanggapi? Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, Om. Pertama tadi tentang rekrutmen dalam reformasi Polri ini. Terus terang, saya sangat skeptis terhadap person-person yang kemudian direkrut. Kalau kita boleh berharap dari sekian banyak yang direkrut itu, secara rasional kita semuanya di Jogja tahu ada satu nama yang mudah-mudahan mereka, beliau ini konsisten, istiqomah. Siapa beliau ini? Pak Dodi. Kita doakan, meskipun beliau ini satu yang saya tadi katakan bisa diharapkan, mudah-mudahan yang satu ini bisa kemudian fight terhadap yang lainnya. Jadi pada dasarnya saya skeptis dengan rekrutmen mereka itu, bahwa kemudian kita tetap harus memperjuangkan nilai kebenaran yang sekarang sedang diupayakan oleh teman-teman kita, yang mereka itu ada cendekiawan, berintelektual, yang berintegritas. Ya mari kita terus mengawal mereka, sekaligus kita juga mendoakan, kalau perlu kita kontak mereka bagaimana yang sudah kita lakukan, tetap kita support, dan apa yang kita bisa bantu tetap kita bantu. Mereka masih butuh bantuan dari kita, data-data sekecil apapun mereka masih terus minta. Kita bantu mereka dengan data yang sekecil. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ada yang mau bertanya, satu aja pertanyaan dari undangan. Silakan. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martoyo dari GIM. Satu pertanyaan kepada bapak-bapak, di dalam pernyataan sikap Forum Kebangsaan DIY sudah dibentuk oleh Presiden, yaitu tentang reformasi Polri. Tapi sampai detik ini menurut saya belum ada yang namanya target. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak yang terhormat,
akan memberi target waktu berapa lama sehingga tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden bisa terwujud seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga jangan sampai hanya sekedar dibentuk reformasi dok, tapi tidak ada jurungnya sampai berapa lama terbukti betul-betul ada reformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang bertanya tadi kalau tidak salah Mas Martoyo Dimuhir. Jawaban yang perlu disampaikan adalah karena penanggung jawab bangsa dan negara itu adalah presiden, maka merah, hijau, darah yang terjadi adalah bergantung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak akan berhenti sebagai seorang rakyat yang cinta kepada bangsa dan negara itu menagih janjinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang terakhir, memang kalau target, memang sebaiknya secepatnya. Dari bulan yang ketiga itu, target-target yang diberikan oleh petugas tim reformasi ini harus terlihat dengan jelas. Kalau sampai 3 bulan terakhir ini tidak juga ada target-target yang jelas dan memberikan harapan kepada rakyat dan bangsa ini, maka wajib bagi kita sekalian mengingatkan para presiden harus mengganti para tokoh yang diberikan kewajiban menjadi tim reformasi kepolisian kita. Disayangkan, sebagaimana diucapkan Profesor Rizal Adi, pernyataan saudara kita Mahfud yang mestinya menjadi harapan umat ini, tetapi justru yang kita lihat adalah mengkhianati kepada nilai kebenaran, keadilan yang terjadi dengan pernyataan yang terakhir ini sungguh menyakitkan hati nurani masyarakat itu sendiri. Sekali lagi, semoga Mahfud diberikan petunjuk. Kalau tidak, pasti Allah akan murka bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian konferensi pers yang dilakukan oleh Forum Kebangsaan. Semoga ini bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk rakyat Indonesia, dan bermanfaat untuk para tokoh pejuang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin dengan yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, istilahnya meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini. Dan saya mohon maaf kalau undangan ini terlalu mepet, karena memang ini kita mengikuti dinamika perkembangan situasi nasional yang terjadi. Jadi karena kita ini adalah forum yang sudah tertempa dengan situasi yang terjadi, sehingga apapun yang terjadi kita tetap maju terus. Jadi acara ini memang kita gagas baru kemarin sore. Kemarin sore kita kumpul, kemudian kita rapatkan sama Bu Is sampai jam 12 malam belum selesai. Jam 12 malam belum selesai, tapi maksud saya secara sempurna. Dilanjutkan masih di WA. Pagi-pagi saya lihat di WA itu jamnya sholat tahajud itu sudah nanya. Jadi, tapi itulah bentuk perjuangan kita. Kita meskipun sudah tua-tua begini, tapi semangatnya masih luar biasa, masih semangat. Nah, ini bentuk perjuangan kita untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk anak cucu kita nanti. Jadi sekali lagi, mohon maaf kalau jamuan atau penerimaan dan sebagainya kurang berkenan, karena memang ini sangat mepet sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.